serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Yevon Malchuto Leolam Vaed. Kita serukan sekali lagi Shema. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Yevon Malchuto Leolam Vaed. Kami bersyukur Bapa Yahweh menjadi umat-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami. Engkau sudah kembali kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Engkau berikan hikmat buat setiap kami Tuhan untuk boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing ya Bapa. Kami berdoa jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman Tuhan, membuat kami tidak konsentrasi, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan Roh Kudus kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Oke. Seperti yang sudah saya share di grup, bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul mindset kerajaan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang ngikutin MK, itu beberapa minggu ini temanya juga sama, mindset kerajaan. Kenapa kok harus diulang-ulang gitu ya? Kan temanya sama gitu ya. Bagi saya ini merupakan sebuah pemahaman yang perlu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tidak hanya ngerti saja, tidak hanya masuk di pikiran saja, tapi boleh masuk ke dalam hati kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu Saudara ya. Baik, mari kita buka terlebih dahulu ayatnya yang pertama, yaitu di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Oke, saya bacakan bagi kita semuanya. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ayat ini
berbicara mengenai mindset sebetulnya. Kalau bahasanya psikologi atau bahasanya ngetrennya ini mindset gitu. Artinya biarlah pembaharuan pikiran kita ini terus disesuaikan dengan firman Tuhan gitu. Mindset kita ini itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sama mindset kita ini, jangan sama dengan mindsetnya orang-orang dunia. Begitu maksudnya. Simpelnya seperti itu. Ya, kalau boleh saya bahasakan kembali seperti itu. Sehingga kita bisa ngerti mana yang kehendak Elohim, mana yang baik bagi kita, dan mana yang sempurna. Sehingga kita bisa hidup di dalam firman Tuhan itu gitu. Karena mindset ini mempengaruhi cara kita bertindak. Nah, sebelum masuk ke situ kita perlu tahu mindset itu apa sih? Ya. Mindset ini adalah pola pikir atau cara kita berpikir. Ya. Dan ini kalau saudara lihat di gambar ada kucing, pantulan bayangannya adalah harimau, macan. Nah, ini menggambarkan bahwa bagaimana dia memandang dirinya sendiri itu seperti apa. Nah, demikian pula kita juga perlu mempunyai mindset akan segala sesuatunya ini sesuai dengan firman Tuhan. Jangan seperti yang dunia berikan gitu. Jangan seperti dulu. Ya, nah mindset ini sangat mempengaruhi cara kita dalam bertindak dan cara kita bersikap. Sikap hati kita, termasuk motivasi kita pun juga dipengaruhi oleh cara kita berpikir ini. Ngetrennya mindset itu tadi. Ya, contoh yang ada teman saya, ini yang kisah nyata nih Bapak Ibu Saudara ya. Teman saya ini ada yang sering kehilangan KTP gitu. Naruhnya di mana gitu. Tapi akhirnya ya ketemu juga gitu sih. Ya. Dia kenapa kok bisa sering kali KTP-nya ketelisut. Ya kalau bahasa Jawanya ketelisut, kesingsal gitu ya. Karena dia berpikir bahwa KTP ini tidak penting. Nek hilang ya gampang tinggal bikin lagi. Kita bikinnya sekarang gampang gitu. Sehingga ditaruh gon-gon gitu ya, ditaruh dimanapun yang dia ya pokoknya asal taruh gitu, sehingga nanti kalau membutuhkan cari lagi, wah bingung gitu. Tetapi kalau kita misalkan anggap KTP ini penting, pasti naruhnya dengan baik, betul Bapak Ibu? Ya, dibawa, ditaruh di dompet supaya nggak hilang kan gitu. Sama halnya, nah ini gambaran mindset atau cara berpikir terhadap KTP. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi yang lain supaya kita semua nangkap apa maksud dari mindset. Karena ini mindset ini banyak bisa kita terapkan. Mindset terhadap apa seperti itu. Nah, contoh ada ilustrasi seorang tukang bangunan yang mau pensiun gitu ya. Lalu oleh bosnya bilang gini, Pak, sebelum Bapak pensiun, tolong buatkan saya satu bangunan terakhir. Ya, bangunan terakhir sebelum Bapak pensiun. Lalu dia bilang, oke, siap bos. Lalu bosnya bilang begini, bahan terserah Bapak yang cari, yang bagus menurut Bapak. Lalu sudah ada kaplingan begitu. Pokoknya pilih yang terbaik menurut Bapak gitu. Oke. Jadi menurut dia yang terbaik yang mana ya sudah, bosnya pokoknya tinggal supply dananya saja beres. Nah, kita lihat mindset dari tukang bangunan ini. Dia berpikir bahwa ini paling dibuat investasi bose juga ya, seperti yang sudah-sudah. Jadi toh ini juga bukan punyaku ya kan, ndak akan jadi milikku, jadi ya wes sakarepku lah. Akhirnya dia buat sesuka hati dia, ndak maksimal gitu, dia bikinnya asal-asalan. Lalu setelah selesai, singkat cerita rumah itu sudah jadi, kunci tinggal diserahkan ke bosnya. Lalu dia datang ke bosnya, bilang, Pak bos, ini bangunan rumah sudah jadi. Sekarang kunci tak serahkan ke Bapak. Lalu bosnya bilang, wah kunci pegangan Pak.
itu rumah buat Bapak. Wah, dia kaget setengah mati. Dia agak gelo gitu ya. Ngerti yang ngono tak gawe sing apik pisan gitu kan. Nah, inilah mindset mempengaruhi bagaimana cara orang bertindak. Karena dia pikir wah iki dudu nggonku kok ya sudah cak nganulah belinya pintu ya wis pokoknya asal pokoknya standar lah gitu kan, dibuat standar semuanya. Dan mungkin angel-angel lah sejarah lah. Nanti biar sing nempati toh nanti bukan bosnya yang nempati pasti dibeli orang lain juga biar yang beli yang membetulkan. Dia mikirnya seperti itu. Ternyata kok disuruh itu rumah punya dia. Dia gelo wah ngerti ngono tak gawe sing jos pisan. Nah ini loh, karena apa? Dia punya mindset bukan punya aku. Tapi kalau dia punya mindset, oh ini terakhir mahakarya, ya kan? Dia akan bikin kebetulan saya dibebaskan sebebas-bebasnya, tak gawe sing apik jadi mahakarya, kan begitu. Ibarat kalau di main musik Jawa ini dia gongnya gitu loh. Sing terakhir sing apik pisan gitu loh. Kalau dia punya mindset yang kedua yang sebagai mahakarya, maka hasilnya pasti akan berbeda. Ya, jadi ini mindset sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Dan mindset kita terhadap hidup kita ini bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ini mempengaruhi. Kalau kita boleh lanjutkan, ada sebuah kalimat, coba Bapak Ibu lanjutkan. Hidup adalah titik-titik. Ya, ini adalah mindset Bapak Ibu Saudara terhadap hidup yang kita jalani ini. Kalau ada orang yang bilang hidup adalah perjuangan, pasti akan setiap hari berjuang mati-matian. Tapi kalau berpikir bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus gunakan dengan baik, maka cara kita hidup ini akan berbeda. Tidak akan merasa berat karena harus berjuang. Tetapi kita tetap memberikan yang terbaik. Karena kita berpikir adalah hidup ini adalah pemberian dari Tuhan yang Tuhan ada misi, ada tujuan buat kehidupan kita. Ya. Nah, ada juga mindset kita coba terhadap Tuhan ini bagaimana? Apakah Tuhan ini Tuhan yang jauh ataukah Tuhan yang dekat dengan kita? Ini mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita berdoa juga. Apakah Tuhan ini Tuhan yang dekat, penuh kasih, atau Tuhan yang pelit? Ini mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Ada orang yang berpikir, oh Bapak Yahweh adalah Tuhan yang kejam. Buktinya, wah di perjanjian lama begini begitu. Ya, ini sudah diterangkan oleh Bapak Gembala kita tentang hal ini. Karena cara melihatnya salah. Sehingga dia berpikir, wah Tuhan, Bapak Yahweh Tuhan yang kejam, begini. Akhirnya dia hubungan dengan Tuhan nggak dekat. Tetapi kalau kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, maka kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Karena apa? Kita berpikir bahwa Tuhan itu baik, gitu. Ya. Dan kita minta sesuatu, Tuhan pasti kasih. Kalau tidak dikasih, pasti Tuhan punya yang lebih baik. Kita berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, kalau berdoa tidak dikabulkan, ya toh, bener kan? Tuhan nggak sayang sama aku kok. Betul saudara? Nah ini mindset kita ini perlu disesuaikan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kenapa kita harus seringkali belajar firman Tuhan? Dan akhir-akhir ini juga sengaja beberapa minggu ini tema MK kita adalah tentang mindset. Khususnya mindset kerajaan. Nah, termasuk juga bagaimana kita berpikir tentang gereja. Apakah gereja ini sebagai bentuk lain dari badan sosial ataukah perkumpulan ya, pokoknya perkumpulan keagamaan begitu, ataukah sesuatu yang berbeda yang memang kita membutuhkan untuk kumpul saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini akan mempengaruhi cara kita dalam bertindak, dalam kita ke gereja.
Kalau kita berpikir, gereja kan sama seperti badan sosial karena sering membantu misalkan gitu kan. Wah, nek gitu nek apa-apa ke gereja we gitu kan. Itu akan mempengaruhi kita. Karena mindset kita seperti itu. Kalau hanya kita berpikir, itu kan gereja ini kan perkumpulan orang-orang keagamaan gitulah, perkumpulan keagamaan. Jadi boleh datang, boleh tidak, suka-suka. Ya, kan cuma perkumpulan saja, boleh datang, boleh tidak. Betul ya? Itu kalau kita punya mindset bahwa gereja hanya sebagai perkumpulan keagamaan. Tetapi kalau kita punya mindset, punya pikiran bahwa gereja ini bukan sekedar perkumpulan, tetapi tempat di mana kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Bagaimana kita bisa saling membangun, maka kita akan ke gereja itu beda gitu. Tidak pokoknya teko, enggak. Karena kita punya mindset bahwa ini saya ini perlu dikuatkan, perlu ada komunitas. Jadi ke gereja ini mungkin sama-sama ke gereja, tetapi bobotnya kalau boleh saya katakan itu berbeda. Yang tadinya asal datang, boleh tidak. Yang selanjutnya mindset yang kedua, karena kita membutuhkan, sehingga nek enggak datang ki piye ngono rasane. Seperti itu. Beda Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita juga perlu memikirkan mindset kita yang selama ini mungkin belum tepat ya, supaya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, lain halnya kita juga berpikir kalau gereja, setiap kita, gereja ini boleh berbicara tentang gedungnya ini, dan juga setiap kita ini juga disebut oleh Tuhan gereja. Kalau kita berpikir bahwa gereja adalah perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi, cara kita beribadah akan berbeda juga, saudara. Kalau kita yang kedua, pemikiran yang kedua adalah kita yang membutuhkan, ya pokoknya kita minta terus gitu kan. Gereja harus bisa memberikan sesuatu kepada saya. Tapi kalau kita berpikir bahwa gereja ini juga adalah perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi, kita tidak hanya meminta, kita tidak hanya mengharapkan mendapatkan sesuatu, tetapi kita juga bisa memberikan sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu. Bukan buat kita sendiri, no, tetapi buat raja kita. Karena ini sebuah kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Raja kita siapa? Bapa Yahweh, Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Amin. Nah, kalau kita melihat segala sesuatunya itu enggak penting atau kurang tepat, maka kita bertindaknya juga akhirnya akan kurang tepat. Ya, oke. Sekarang kita lihat, misalkan di dalam mindset pelayanan. Ya, pelayanan ini kita melayani Tuhan, apakah sekedar pokoknya tugas setiap bulan ada jadwal, itu ada nama saya tugas. Jadi tidak tugas, tidak ada nama saya di situ, saya nggak datang. Kalau kita berpikir melayani Tuhan hanya sekedar tugas atau karena saya dibutuhkan, maka kita akan melayani caranya berbeda. Karena Pak, kita merasa dibutuhkan. Coba tidak ada saya, gak iso jalan niku, gak apik, ya kan? Nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang main musik misalkan. Nggak ada yang tugas asyar, nggak ada yang main tamborin begitu. Ya, kalau kita merasa dibutuhkan, maka kita akan ada sedikit jual mahalnya. Amin Bapak Ibu, betul lah, karena kamu membutuhkan saya. Tapi kalau kita berpikir bahwa pelayanan ini adalah bentuk kasih kita kepada raja kita, bentuk kita sebagai rasa terima kasih kita karena Tuhan sudah memberikan hidup, menyelamatkan kita, maka kita dalam melayani Tuhan beda rasanya. Amin. Dalam melayani Tuhan tidak merasa saya dibutuhkan, tetapi justru inilah saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak asal-asalan. Oke, seperti yang di Kolose 3 ayat 23. Dikatakan, dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia.
Kalau kita punya mindset bahwa semuanya ini untuk Tuhan, untuk Raja kita, maka kita akan memberikan yang terbaik. Amin. Kita nggak ada lagi yang merasa jual mahal. Kita nggak ada lagi perasaan dibutuhkan. Kenapa? Karena ini kita melakukan untuk Tuhan gitu. Suatu kehormatan kalau kita diminta untuk melakukan sesuatu bagi Raja di atas segala raja. Amin. Kalau kita diminta tolong oleh Pak Presiden Jokowi begitu, buatkan sebuah masakan, misalkan, kita pasti masaknya juga sungguh-sungguh. Suatu kehormatan itu kita senang sekali, amin Bapak Ibu. Karena yang minta ini presiden gitu loh. Lah ini apalagi yang minta adalah raja di atas segala raja. Pasti cara kita ini harus beda sudah. Oleh karena itu ketika kita punya pemikiran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik di gereja maupun di pekerjaan kita, maupun dimanapun kita berada, kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan excellent, dengan sebaik-baiknya. Merasa terhormat itu kan pasti kita akan lakukan dengan baik. Amin Bapak Ibu, betul ya? Wah, kudu sing apik iki, sing nganu apa yang minta bukan sembarangan orang ini kan gitu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mindset ini terbentuk. Oke, sebelum masuk bagaimana mindset terbentuk, saudara lihat gambar ini, boleh minta tolong di anu dulu lampunya biar jelas ya, terima kasih. Saudara lihat gambar ini menurut saudara gambar apa? Nenek tua? Ataukah gadis atau mbuh opo iku? Saya kasih dua clue aja deh. Yang pertama yaitu ini adalah gambar, bisa dilihat sebagai gambar nenek-nenek. Coba saya tanya, siapa yang beranggapan bahwa ini adalah gambar nenek-nenek? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Empat saja. Oke. Gambar gadis cantik, angkat tangan. Wah. Oke, banyak sekali. Berarti suka lihat kalau ada cewek cantik saudara ya. Wajar manusia suka yang cantik-cantik. Saudara, apapun yang saudara lihat benar semuanya. Karena apa? Mindset saudara ini, cara berpikir saudara ini menentukan apa yang saudara dapatkan. Saudara lihat kalau nenek-nenek, ini adalah ini mulutnya, ya toh? Terus ini hidungnya gede gitu kan? Nah, kalau yang cewek cantik bagaimana? Hah? Sedang noleh gini ya. Oke. Nah, itu apa namanya? Cara kita melihat ini akan berbeda. Itu mindset kita, saudara. Jadi semua benar. Apa yang saudara mau lihat, oh itu kan gambar nenek-nenek, boleh-boleh saja. Ini adalah mulutnya nenek-nenek, ini dagunya, kan begitu. Terus ini hidungnya, ini matanya. Ini kalau lihat nenek-nenek. Tapi kalau lihat, ini adalah gadis cantik yang sedang menoleh. Ini adalah rambutnya, ini matanya sedang nganu ke sana, terus ini bukan matanya tapi telinganya, ini dagunya, begitu. Dan ini leher pakai kalung, gitu. Nah, saudara, ini mindset kita. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi saudara yang tadi melihatnya sebagai nenek-nenek itu benar, betul. Ya. Terus yang melihat cewek cantik sedang menoleh, betul juga, gitu. Jadi karena dipengaruhi oleh mindset kita. Demikian pula kita dalam melihat kehidupan ini. Kalau saudara lihatnya ini bagaimana? Benar semuanya. Nah, cuman mana yang sesuai dengan firman Tuhan? Karena kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membuat hidup kita juga lebih enak juga. Amin. Ya, silakan lampunya. Terima kasih. Oke, yang pertama, bagaimana mindset terbentuk? Yang pertama yaitu dari pemaknaan, dari pengalaman. Mindset terbentuk karena ada pemaknaan.
dari pengalaman. Sebetulnya setiap yang kita alami itu adalah netral. Yang memberi makna adalah kita sendiri. Yang memberi arti, yang memberi makna itu kita sendiri. Ya. Contoh nih. Gereja kan sering bikin bakti sosial, nolongin, saling mendoakan gitu ya. Lalu dimaknai oleh seseorang, bisa saja dimaknai bahwa gereja ini adalah, berarti gereja ini podo wae mbek badan sosial ya. Jadi kalau apa-apa minta gereja saja. Ya, minta utangan pun di gereja misalkan seperti itu. Ini memaknainya. Jadi boleh saja seperti itu. Dia memaknainya, tetapi tepat atau tidak itu urusan beda lagi, Bapak Ibu Saudara. Contoh lagi. Kasih Tuhan ini tidak terbatas, sehingga apapun yang kita lakukan pasti diampuni. Karena Tuhan sudah rela mati bagi kita di atas kayu salib, sehingga dosa apapun yang kita lakukan ini diampuni oleh Tuhan. Begitu katanya. Ya. Nah, maka seseorang bisa memaknai bahwa, nek gitu pokoknya terima Yesua, hidup sakarepe dhewe, pasti Tuhan sudah ampuni. Atau karena Tuhan penuh kasih, nanti berbuat dosa tinggal minta ampun, pasti diampuni. Itu pemaknaannya. Kira-kira pemaknaan seperti ini benar atau tidak? Tidak. Dia lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil juga. Dan dia tidak bisa dipermainkan. Ya, jadi pokoknya berdosa saja, tinggal minta ampun, nanti Tuhan ampuni lah, kok enak nemen. Sudah tahu berdosa kok dilakukan. Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Kalau berdosa, ya rasakno dhewe akibatnya. Kan begitu. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana mindset terbentuk dari proses belajar. Dari kita melihat, mendengar, membaca, dan lain-lain. Ini mindset kita ini terbentuknya dari situ. Kita membaca sesuatu itu bisa mempengaruhi kita. Mendengar sesuatu mempengaruhi kita, mindset kita. Membaca dan lain-lain itu juga mempengaruhi mindset kita. Nah, masalahnya apakah mindset ini bisa berubah? Menurut saudara bisa berubah? Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mindset ini bisa diubah atau bagaimana mengubah mindset kita? Yang pertama adalah buka pikiran dulu, ya. Sediakan hati mau belajar dan mau mengubah mindset. Pertama, mau dulu. Buka pikiran kita. Kalau nggak mau, ya di kapak-kapaknya nggak akan bisa. Karena pas saudara mau kok. Tapi kalau kita mau belajar, mau buka pikiran kita, maka itu adalah langkah awal bagi kita untuk mengubah mindset kita yang tidak benar. Maka dari itulah kita datang ke gereja, tujuannya apa? Salah satunya mengubah mindset kita. Sehingga cara kita bertindak itu semakin benar, sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita ini semakin diubahkan oleh Tuhan. Ya, mindset ini bisa mengubah hati juga, saudara. Motivasi hati kita. Ya. Dan yang kedua, bagaimana mengubah mindset? Yang kedua, ya belajar. Kalau tadi mau belajar, sekarang ya benar-benar belajar dan atau praktekkan yang sudah dipelajari. Tidak cuma mau tok, aku mau, terus sudah dikasih ini, wes, habis itu ya sudah, tidak dilakukan ya percuma juga, saudara. Maka dari itu belajar, mau buka pikiran kita, belajar, lalu setelah itu apa? Dilakukan. Maka mindset kita akan berubah. Nah, ngomong-ngomong mindset kerajaan ini adalah, kerajaan kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya temukan ada banyak arti. Nah, ini yang sesuai dengan konteks kita, yaitu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Dan bisa juga berarti wilayah kekuasaan seorang raja.
Dan kalau ngomong-ngomong kerajaan ini pasti ada rajanya, ada rakyat atau orang kerajaan, ada peraturan-peraturannya. Betul ya Bapak Ibu? Dan juga ada wilayahnya. Nah, jadi kalau saya gabungkan tadi mindset ini cara kita berpikir. Kerajaan ini adalah wilayah kerajaan atau pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Jadi kalau boleh saya gabungkan, mindset kerajaan adalah bagaimana cara berpikir orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Ya, atau orang-orang oleh warga kerajaan ini. Bagaimana kita bisa mempunyai pola pikir sebagai seorang warga kerajaan? Ya, miliki mindset bahwa kita ini adalah perwakilan kerajaannya di bumi. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 di sana dikatakan, sebab kami adalah rekan sekerja Elohim, kamu adalah ladang Elohim, bangunan Elohim. Gereja ini adalah tidak berbicara hanya gedungnya saja, tetapi yang esensi sesungguhnya gereja itu adalah kita. Kita ini disebut adalah bangunan Elohim. Kita ini juga gereja, saudara. Nah, kalau Elohim itu adalah raja, maka bangunannya adalah sebuah bangunan kerajaan. Dan kita ini juga bagian dari itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Atau untuk mudahnya lah. Miliki mindset bahwa kita ini hidup di dunia ini sebagai latihan untuk kita hidup di dalam kerajaan sorga nantinya. Ya, kita hidup nanti mati tujuannya kemana, saudara? Sorga toh? Pengen masuk sorga toh? Betul? Nah, sorga itu kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Yesus seringkali katakan hal kerajaan sorga itu seumpama. Ya, untuk menerjemahkan bagaimana mindset kerajaan sorga itu Tuhan pakai perumpamaan-perumpamaan. Tentu saja tidak bisa menggambarkan semuanya, tetapi bagian tertentunya itu Tuhan umpamakan supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan maksud. Jadi sorga itu adalah kerajaan. Nah, kita ini hidup tujuannya nanti supaya kalau sudah mati pengennya kan masuk surga. Lah karena sorga ini adalah kerajaan, kita mumpung belum masuk ke kerajaannya itu loh, latihan dulu saudara. Ya, supaya nanti begitu masuk di dalam kerajaan, kita sudah bisa menyesuaikan diri, sudah memenuhi syarat masuk ke dalam kerajaan surga. Paham sampai sini Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu, sejak kita hidup sekarang ini, kita punya pikiran bahwa aku ini sedang latihan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita berpikir semua ini kita hidup sudah di dalam kerajaan. Dan kita ini adalah orang-orang kerajaan. Ya, kalau latihan itu kita berpikir seolah-olah kita sudah ada di sana, begitu. Kalau saudara latihan, misalkan latihan musik, gitu, latihan tampil apalah gitu kan, seolah-olah kita sudah ada di situ, kan begitu. Nah ini teman-teman pemain musik, pemain mimbar kan kalau latihan kan anggap aja seolah-olah sudah ibadah, kan begitu. Demikian pula kita, saudara. Mumpung kita masih di bumi ini, kita anggap bahwa kita ini seolah-olah sudah di dalam kerajaan. Maka apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, mata pencaharian apapun itu, kita berpikir ini adalah di kerajaan. Gitu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Wong kita hidupnya di lingkungan kerajaan, ya kan? Sehingga semuanya adalah untuk raja. Kita mikirnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yang sekolah, ini kita sekolah di dalam area kerajaan, kudu tenanan. Harus sungguh-sungguh. Ya, yang bekerja apapun pekerjaan kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita punya pikir ini dalam kerajaan. Yang ke gereja dengan sungguh-sungguh gitu. Yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita melayani di lingkungan
kerajaan. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Bisa ditangkap toh maksudnya? Jadi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mindset kerajaan tadi dikatakan kerajaan itu yang pertama ada raja, Bapak Ibu Saudara. Ada raja. Oleh karena itu kita perlu kenali raja kita. Selain namanya, kita nama ngelotok saudara ya, sudah jelas, sudah hafal gitu. Tidak hanya berhenti di namanya saja Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga perlu kenali sifat-sifatnya. Oleh karena itu jalin hubungan dengan raja kita. Supaya kita ini bisa ngerti sifat-sifat raja kita ini seperti apa gitu. Mosok tinggal di lingkungan kerajaan tidak ngerti sifatnya raja. Ya toh? Dan ketika kita memandang bahwa kita ini di lingkungan kerajaan, maka kita akan melakukan segala sesuatunya untuk raja. Dan lakukan pasti yang terbaik. Nah, di dalam Matius 7 ayat 21 di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi supaya masuk dalam kerajaan surga itu adalah apa? Melakukan kehendak Bapa, raja kita. Maka dalam kita hidup, kita lakukan kehendak Tuhan. Kita melakukannya dengan dedikasi yang besar untuk rajanya dan motivasinya untuk raja. Kita pelajari raja ini sukanya apa, maunya apa gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu? Ya, jalin hubungan dengan Tuhan. Raja kita bukan raja yang sangat jauh gitu, enggak. Raja kita ini Bapak kita sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sadar bahwa Bapak kita ini adalah raja. Halo? Sadar? Nah, kalau tidak sadar sekarang disadarkan saudara ya. Bapak kita ini raja kita. Kita sama Bapak ini hubungannya kan harusnya ada dekat. Gitu loh. Nah, kalau dalam konteks kerajaan meskipun dekat tetap ada aturannya. Tidak ngasal saudara. Nah, kalau kita hidup di dalam lingkungan kerajaan, maka kita juga adalah bisa dikatakan pegawainya kerajaan juga, gitu. Ya, di dalam kerajaan selain ada raja, ada pegawai kerajaan. Nah, kalau pegawai kerajaan itu melakukan segala sesuatunya dengan profesional, tentu saja, betul ya? Di ayat Amsal 22 ayat 29 di sana dikatakan, apakah engkau mengetahui orang yang cakap dalam pekerjaannya? Artinya dalam melakukan pekerjaan ini profesional, bagus, excellent. Kualitasnya itu KW1 gitu. Kalau bisa di atas rata-rata. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang tak dikenal. Orang yang pekerjaannya excellent, profesional, itu pasti dilirik oleh raja-raja. Dan raja-raja kerajaan itu kalau milih pegawai, milih ajudan misalkan, milih segala sesuatu pasti yang terbaik. Oleh karena itu kita lakukan segala sesuatunya dengan segenap hati kita yang terbaik. Jangan seringkali bilang wis cekap semanten, cukup sekian saja cukup. Kalau kita bisa lakukan lebih, why not? Kita lakukan lebih, yang terbaik. Nah, saya berikan satu contoh bagaimana para pegawai kerajaan, kalau di Indonesia namanya keraton, ya, itu cara membawa makanan bagi raja itu juga ada caranya dan dia melakukannya dengan berbeda. Yuk kita lihat videonya. Meski tak terdokumentasi dengan baik, sejak dulu urutan tata cara penyajian kuliner untuk raja di Keraton Yogyakarta tidak banyak berubah dan masih lestari dilakukan hingga sekarang. Namun, cara menyajikan sajian raja yang disebut dahar dalem
sedikit berbeda antara sultan yang satu dengan sultan yang lain. Secara umum dalam peladosan atau penyajian dahar dalem dimasukkan ke dalam tempat yang diberi nama jodang. Kemudian dibawa dengan cara dipikul oleh orang abdi dalem geladak dan dipayungi dengan payung berwarna kuning keemasan. Jodangnya itu dibawa dengan jalan dipanggul. Memanggul itu adalah meletakkan barang di pundak seseorang. Nah, meletakkan barang di pundak ini adalah pada posisi nomor 2 setelah kepala. Karena yang dibawa itu makanan raja, maka tidak dicangking, tidak digendong, tetapi dipanggul. Lalu ada abdi dalem lain, itu yang membawa payung. Pertama, payung itu untuk pelindung. Kemudian yang kedua, payung ini juga simbol dari perlindungan. Mohon perlindungan kepada Tuhan supaya makanan yang dibawa itu selamat sampai dihidangkan di depan sang raja. Lalu ada abdi dalem perempuan yang memakai samir. Jadi samir itu tanda bertugas. Samir itu sesuatu yang dikalungkan di leher untuk tanda bahwa dia sedang bertugas. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh disuruh yang lain. Itu cara orang keraton membawa makanan bagi sang raja atau sultannya ya. Nah, dia membawa makanannya itu meskipun memang ada aturannya, tetapi mereka lakukan dengan profesional, nggak ngasal. Ngangkatnya nggak ngasal, pokoknya diangkat gitu, enggak. Ya, pasti dengan sungguh-sungguh dengan profesional, ya, nggak ngasal gitu lah ya. Maka dari itu supaya kita bisa profesional, kita terus kembangkan diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai bentuk kita mau mengembangkan diri, yaitu para pelayan mimbar di sini setiap 2 minggu sekali itu ada pelatihan. Itu gunanya apa? Untuk meningkatkan profesionalitas kita bagi raja di atas segala raja. Oleh karena itu kita perlu pelatihan-pelatihan terus ditingkatkan, saudara ya. Dan kita ini tidak hanya untuk supaya ada kegiatan, enggak. Nek cuma untuk ngisi kegiatan ngapain, capek saudara. Tapi ini demi raja di atas segala raja. Kita mau melakukannya dengan profesional, dengan sungguh-sungguh. Gitu. Paling tidak ada progres, perbaikan dan perbaikan terus-menerus begitu. Sesuai dengan kemampuan kita tentu saja. Yang penting kita lakukan yang terbaik, begitu. Lalu yang kedua, orang-orang kerajaan ini mempunyai sikap atau attitude yang berkualitas, yang beda dari yang lain. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 5, di sana dikatakan, ketika Ratu Sheba melihat hikmat Salomo dan istana yang telah dia dirikan dan makanan di mejanya, perhatikan ini, cara duduk hamba-hambanya, cara berdiri pelayan-pelayannya, dan cara berpakaiannya, dan cara pelayan minumannya, dan cara persembahan bakarannya yang dipersembahkan di bait Yahweh, maka tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Maksudnya Ratu Sheba ini jauh-jauh pengen nonton hikmat Salomo, dan begitu dia lihat, wih, luar biasa ini Salomo mengatur kerajaannya, dan cara-cara orang-orang kerajaannya ini, wah, luar biasa, berbeda. Jadi sudah diatur caranya berdiri, caranya duduk, caranya menyajikan makanan, itu semuanya profesional. Dan itu sudah baik, ada aturan sendiri gitu lah, nggak sembarangan. Dia melihat caranya berdiri, caranya berpakaian pun juga berbeda. Luar biasa sekali. Ini artinya apa? Ada attitude atau sikap yang berbeda. Orang-orang kerajaan caranya ngomong berbeda dengan orang-orang yang bukan kerajaan. Jadi kita juga demikian Bapak Ibu Saudara. Cara kita bersikap itu juga harus sesuai dengan budaya kerajaan sorga. Apakah kerajaan sorga ada miso-miso? Nggak ada. Omong kotor? Nggak ada. Cara kita
di dalam, misalnya di dalam kerajaan surga, apakah ada korupsi? Enggak ada. Apakah ada saling menjatuhkan di dalam kerajaan surga? Enggak ada. Budaya kerajaan surga tidak seperti itu. Budaya kerajaan surga saling mengasihi dan bertindak sesuai dengan aturan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudara, kita lihat pikiran kita adalah kita sudah di dalam kerajaan. Nah, kalau di dalam kerajaan ini bagaimana? Ya, dan saya ini sebagai orang kerajaan, maka cara saya bersikap harus penuh dengan integritas. Harus sesuai dengan budaya kerajaan. Ya. Kita berpikir seperti orang-orang kerajaan. Kalau kita marah, marahnya seperti marah orang kerajaan, bukan marah orang kampungan pakai bahasa enggak karu-karuan begitu. Loh, bagaimana itu? Ya, kita pelajari bersama. Firman Tuhan katakan marahlah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ya. Nah, contoh kalau saya lihat juga yang kalau kita lihat kayak di kerajaan Inggris dulu sebelum menikah, si Kate Middleton namanya ya, dan Meghan Markle, ketika dinikahi oleh pangeran, maka mereka sebelum itu latihan dulu cara mereka cara mereka duduk, berjalan, itu diatur semua Bapak Ibu Saudara. Lah terus apakah kita harus cara berjalan kita yang tadinya ini harus seperti ini? Bukan hal-hal itu, bukan hal-hal lahiriah yang seperti itu yang dimaksud. Tetapi adalah apa yang ada di dalam diri kita. Cara kita bersikap. Yang tadinya kita, ngamuk ada piring terbang, gelas terbang, lalu kebun binatang keluar semuanya. Sekarang tidak lagi. Kan begitu. Jadi bukan hal-hal lahiriah yang bisa kelihatan mata ini, tetapi bagaimana kita bersikap. Ini loh, ini yang harus kita ubah. Tadinya pikiran kita jahat, pikiran kita bagaimana bisa ngerjain ini, bagaimana saya bisa ambil untung yang tidak wajar. Itu pikirannya yang seperti itu diganti Bapak Ibu Saudara. Dulu saya ingat waktu di Surabaya, sekaligus saya jadi purchasing bagian pembelian, apa-apa pesan itu satu pintu dari saya. Saya berpikir, oke, ya udah, harga berapa sudah tulis di nota sekian, kan begitu. Saya pertama kaget Bapak Ibu Saudara. Waktu itu kalau udah salah pinjem, kan kita rencana mau peresmian sekolah, pinjem gong, dong, kan biasa gitu kan. Cuman itu. Lah sudah nego harga, dapat harga berapalah gitu. Anggap saja 200.000 katakanlah. Terus sudah, yes. Habis itu dia ngasih orang itu ngasih saya, Pak ini buat Bapak. Loh, apa ini Pak? Yes, terima kasih ya sudah iniin saya biar kita bisa langganan terus. Pak, saya bilang lebih baik daripada buat saya, potongan di sini di notanya. Iya kan? Karena saya berpikir bahwa saya ini perwakilan sekolah. Nek sekolah dewe bangunan sekolah kon beli piye carane kan enggak mungkin. Atau sewa enggak mungkin. Maka ada perwakilan orang. Lah saya digaji salah satunya adalah untuk salah satunya itu nyewain gong itu. Lah masuk saya dapat untung lagi dari situ. Ya saya kembalikan saja, lebih baik dipotong di notanya gitu. Sehingga sekolah untung kan begitu. Nah ini area ada yang orang bilang ya itu kan dikasih sama ini kan ya wajar lah begini. Itu buat saya, menurut saya nggak fair. Karena apa? Saya bekerja untuk sekolah, gitu. Jadi saya menguntungkan sekolah dong, gitu. Bukan malah mengambil keuntungan itu. Sudah digaji termasuk untuk itu kok. Nah, lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara. Saya pernah pesen map rapor yang ada kan sekarang modelnya ada yang yang ada busanya itu loh, depan hardcover terus ada plastiknya di dalam itu. Orangnya bilang, kita deal kalau nggak salah berapa ya? 37.500 per map itu. Bilang, terang-terangan orangnya bilang, Pak,
mau ditulis harga berapa? Ya tulis apa adanya atau berapa? Kok tanya harga berapa? Ya tadi dealnya berapa gitu. Dan Pak mau diskon sisa di sini daripada nanti di-up-kan. Kalau di-up-kan katakanlah jadi 40.000, berarti saya untung per ini berapa? 2.500. Kalikan saja kalau pesen 100. Lumayan gitu. Tetapi buat saya nggak fair gitu. Ya kan? Ya Pak, nek misalkan harga ini ya sudah. Oh gitu ya. Iya Pak, kita cara kerjanya begitu saya katakan. Nah ini loh, ini salah satu attitude orang-orang kerajaan seperti itu. Ya saya nggak sempurna, tapi saya berusaha untuk ini. Ini contoh saja, saudara. Jadi kita nggak malah ngambil keuntungan lagi dari transaksi ini. Lah berarti kan orang, nah misalkan saya ambil keuntungan lagi, kan saya merugikan sekolah. Sekolah mengeluarkan duit lebih banyak dari aslinya. Terus selisihnya saya yang ambil, kan gitu nggak fair dong. Kalau saya sudah digaji untuk negosiasi itu kok saya ngambil lagi dari situ kan apa ya, orang Cina nggak cengli lah. Ya, bukan begitu caranya. Ternyata dia cerita begini, yang lebih ngeri lagi saya. Wah, ngeri juga nih orang-orang di luaran kalau apa transaksi. Ternyata itu buat dia hal yang lumrah gitu. Makanya dia terang-terang belak-belakan, mau ditulis harga berapa, Pak? Dia bilang cerita begini, Pak, saya pernah di sebuah perusahaan. Perusahaan ini yang nego adalah anaknya yang punya perusahaan, gitu. Pernah Pak dibuat nota fiktif. Wah, dia ceritakan caranya begini. Wih, wah kok ngeri gitu. Sampai diketik semuanya. Jadi kalau bosnya, big bossnya itu ngecek. Sudah masuk, sudah. Oh ya, terus dicek ke pengiriman, sudah masuk, sudah. Semuanya ketutup semuanya. Tapi wih, orang sampai mikirnya sampai kayak begitu, saudara. Dan ini yang lebih konyol lagi, ini anaknya yang punya perusahaan, ngemplang duit perusahaannya dengan cara yang seperti itu. Lah dia anaknya, hamba anak butuh minta kan gitu. Sama bapaknya, aku butuh duit segini buat ini kan begitu. Ini malah caranya cara licik seperti itu, saudara. Ngeri. Maka dari itu saya berdoa, Tuhan jagai hati saya supaya saya tetap lurus, supaya tetap ada integritas gitu. Wah, kalau caranya ternyata saya cerita ternyata bagian purchasing kebanyakan, enggak semuanya, kebanyakan memang caranya begitu. Ngeri sekali, saudara. Wah, katanya orang ini bagian lahan basah katanya. Basah apa nih? Ini kantor basah, nek bocor ya basah. Saudara, jadi paham maksud saya? Jadi kita berbeda, attitude kita itu berbeda gitu loh. Sikap kita ini berbeda, nggak sama dengan orang-orang dunia. Itu orang-orang kerajaan. Maka dari itu kita latihan sejak kita di bumi ini, ya. Cara kita bertindak, cara kita berbicara, cara kita berpikir, ini latihan sejak sekarang ini supaya nanti masuk dalam kerajaan surga ini pas, cocok gitu loh. Latihan dulu. Nah, ini tak kasih tahu satu video terakhir, yaitu bagaimana Meghan Markle atau Kate Middleton dulu tuh latihan pasti seperti ini, saya yakin. Karena ini ada cara-caranya. Silakan. Before those wedding bells ring, Meghan Markle has some work to do. I met etiquette expert Sue Ann Brown at the Arizona Biltmore to get a sneak peek at Princess Protocol. My first lesson, receiving like a royal. Now in America, we do hugs to greet, we do handshakes. Sometimes we do high fives. Yes, we do. But that's not going to work in England. No. The greeting to anyone who isn't royal is easy. A good firm handshake, a smile, and eye contact. But that changes to a curtsy when greeting any royalty. Meghan will curtsy to anyone that ranks above her, including her in-laws. She'll have to curtsy her sister-in-law? Yes. Oh. Yes, I know. And so I got to tell you, curtsy is not easy. You place one foot forward, bend both knees, and you bow your head. The longer that you curtsy and the lower the curtsy shows more respect.
The next lesson, sitting like a sovereign. We're going to sit down in the chair. So the backrest is not for your back. No, we never cross our legs. That is a big no-no. Leave 3 inches between your back and the chair and cross your feet at the ankles. I think it's a pretty pose. Absolutely. Not the most comfortable. No. And my final lesson, dignified dining. We always want to take our napkin and unfold it halfway, and then we put it on our lap with the fold on top. And wipe with the inside of the napkin. They'd like to keep their clothes nice and clean. What a great Right? idea. When it comes to eating your food, it's all about the continental style of dining. They actually put their fork in the food and cut in front, but we don't get rid of our knives. Yep, you don't ever set your knife down. And in case you're wondering, the royals don't stab their food when they eat. So basically she has to balance it on the back of her fork and eat it this way. She's going to have some really tiny bites. And that's not easy. Oh, man. To learn how to take tea like a royal, head over to our Facebook page at The Liz Show TV. Well, here's to me meeting the queen one day. Yes. But we don't. Yes. We just drink tea. Elevating our etiquette is on the top of the list. Jadi saya pernah lihat video yang lain, caranya ngaduk teh pun juga beda. Nggak boleh cleaning, nggak boleh, saudara. Itu harus di ngambang gitu, ya, nggak boleh bunyi, ya kan? Megangnya teh itu, megangnya cangkir itu juga ada aturannya sendiri. Jadi harus begini, ya, begini kira-kira, begitu. Wah, aturannya wakah, saudara. Nah, kita pun demikian, tapi kita tidak secara lahiriah seperti itu. Kita harus jalannya begini, pakaiannya harus yang larang-larang. Enggak, bukan begitu. Tapi cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara bahasanya ini ya harus sesuai dengan budaya kerajaan surga. Ya, aturannya banyak mentok. Loh iya, banyak aturannya, tetapi itu jadikan sebagai pagar buat kita supaya kita tidak kebablasan. Saudara, dulu saya ingat betul, saya pernah cerita kalau nggak salah. Dulu saya kan dulu waktu lahir tidak langsung jadi anak pendeta, saudara. Jadi anak pendeta itu kelas 3 SD, saya ingat. Tahun 93 saya pindah ke Ambarawa. Saya dulu kan rodok, ya kalau boleh dibilang rodok nakal sebetulnya, saudara. Lalu di sini saya ada penyesuaian yang cukup signifikan buat saya. Dan yang bikin saya sebel pertama kali adalah ketika saya melakukan apa begitu, saya lupa, pokoknya apa buat saya itu wajar bagi anak-anak. Toh teman-teman saya melakukan hal itu gitu. Ada pengerja yang ngomong, nggak boleh gitu, anak pendeta nggak boleh begitu. Oke lah sekali. Habis itu saya melakukan apa lagi hari yang lain, kesempatan yang lain, anak pendeta nggak boleh begitu. Sampai saya sebel. Kenapa sih dengan anak pendeta emang beda begitu? Ini pemaknaan saya pada waktu itu ya, masih kecil itu. Buat saya gak enak tiba ya jadi anak pendeta ya. Suruh ini, gak boleh begini, gak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Please dah. Tapi setelah saya beranjak dewasa semakin ini saya ngerti bahwa saya bersyukur dikasih tahu, anak pendeta gak boleh begitu. Supaya apa? Itu sebagai barrier saya tidak kebablasan, saudara. Coba bayangkan kalau tidak ada yang mengingatkan saya, anak pendeta nggak boleh begitu. Saya merusal jadi ya mungkin di depan Dedi fine-fine saja, tapi di belakang siapa yang tahu. Tapi justru di belakang saya bersyukur sekali waktu itu ada orang yang ngasih tahu saya, anak pendeta nggak boleh begitu. Itu jadi pagar saya sehingga saya nggak macam-macam. Dan itu mancep di dalam pikiran saya. Jadi akhirnya mindset saya adalah kamunya adalah anak pendeta. Sehingga anak pendeta itu bersikap seperti apa? Ya harus yang baik. Begitu, saudara. Ini mindset ini sangat mempengaruhi kita, ya. Oke, lanjut. Cepat saja yang ketiga, yaitu ada aturan. Di kerajaan surga itu ada aturan-aturannya. Lah, aturan kerajaan surga itu apa? Alkitab, saudara. Ada banyak peraturan-peraturannya di sana. Bagaimana cara kita hidup? Torah, firman Tuhan ya, Torah Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan surga nantinya, baca aturan itu. Bacalah kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu ada warta pembacaan firman Tuhan ya di situ.
ikutin dengan baik, saudara. Bacalah. Kalau tidak bisa baca, minta orang bacakan, saudara. Ya, kita sudah berikan fasilitas supaya kita jemaat Tuhan di sini, GPF Surya Kebenaran Ambara khususnya, itu bisa mengerti aturan kerajaan surga, supaya kita bisa latihan dulu di sini, gitu loh. Maka itu bacalah. Wah, orang mudeng, baca saja, pokoknya. Ya, ini kita masuk dalam bilangan ya, bilangan tentang angka-angka, jumlah-jumlah. Enggak mudeng, baca saja lah pokoknya. Ya, pasti nanti akan sekali waktu Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Itu rema, jadi rema bisa saja. Ya tidak harus kita bilang di kitab yang lain. Ketika kita baca itu jadi kayak berbicara kuat, maktes gitu di dalam hati. Itu artinya rema firman Tuhan. Amin. Dan itu kita pegang, saudara. Dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Ada banyak prinsip-prinsip kerajaan surga yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu lakukan prinsip-prinsip itu. Maka hidup kita ini akan berbeda. Contohnya hukum tabur tuai. Ya. Bagaimana hati kita ini supaya penuh kedamaian. Itu kita ikutin, saudara. Maka ini akan berdampak kepada kehidupan kita. Pekerjaan kita akan semakin baik, diberkati Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ikuti. Dan juga ada aturan-aturan yang lain tentang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ikuti kekudusan itu, saudara. Supaya bagaimana kita hidup tetap sehat, ya kan? Enggak makan makanan sembarangan gitu. Nah, kalau kita punya pikiran bahwa kita adalah orang kerajaan dan Tuhan punya tujuan buat kehidupan kita, maka kita enggak sembarangan. Kita akan jaga tubuh kita ini. Amin. Enggak ngasal, makan sembarangan. Sudah tahu darah tinggi, makannya yang memicu darah tinggi. Sudah tahu kolesterol, makannya ngawur. Sudah tahu sakit diabetes, makannya gula terus, manis-manis terus. Ya. Sudah tahu rokok itu bikin rusak tubuhnya, rokokan wae gitu. Loh, tapi kan tidak ada ayatnya katanya. Wah, ini ngomong ngono repot. Saudara, mari kita jagai diri kita dengan baik, saudara. Yang penting kita mau berusaha. Wah, aku susah, misalkan katakanlah rokok, aku susah berhenti rokok. Yang penting ada kemauan berhenti merokok. Pasti bisa. Nanti saya bantu. Saya kasih terapi sekalian, saudara. Untuk bisa berhenti merokok. Yang penting ada usaha dulu. Kalau pengen tok tapi tidak ada usaha ya percuma. Seperti itu, saudara. Anak-anak muda hidup dalam kekudusan juga. Nek pacaran ki sing genah. Ndak gerilnya ke sana sini. Tubuhnya digerayangi sana sini menengai, malah seneng. Waduh, setengah mati. Ya, anak-anak kerajaan itu punya integritas, punya batasan-batasan yang ini gitu loh, yang tegas. Pacaran senengan petengan, gelap-gelapan ya kan. Terus melakukan semono kae. Enggak ada bedanya dengan orang-orang yang lain, saudara. Kita ini anak kerajaan, hidup diatur oleh peraturan surga, kerajaan surga. Maka ini harus jadi mantap dalam pikiran kita. Ikuti dan praktekkan, maka kita akan berhasil dalam setiap kehidupan kita, baik ekonomi, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, karir dan lain-lain. Semua sudah ada resepnya di sini di firman Tuhan. Amin. Apa resepnya? Bacaan. Bacalah dan pelajari firman Tuhan. Ikuti, maka hidup kita ini akan berhasil. Dan di dalam kerajaan ini ada struktur. Maka kita juga hargai struktur dan saling menghormati struktur. Ingat kisahnya perwira, hamba seorang perwira di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Itu dia ngerti struktur. Saya ini bawahan. Di bawah saya juga ada. Nah, dia kalau melakukan ini, nyuruh ini pasti nurut. Disuruh ke sini nurut. Itu dia ngerti struktur. Dan kita lihat juga dalam kisahnya Daud di dalam 1 Samuel 24. Daud pada waktu itu meskipun dia sudah diurapi sebagai raja, tetapi secara de facto
Ya, de facto secara nyatanya si Saul yang sedang berkuasa. Daud tidak berani macam-macam. Padahal Saul sudah ngincer nyawanya Daud. Pada waktu itu Daud bersembunyi di gua. Dan si Saul ini sedang mau melakukan BAB, mau pup gitu saudara. Dia ada kesempatan untuk membunuh si Saul, tetapi Daud menghargai, menghormati Saul. Bahkan motong jubahnya kecil aja deg-degan saudara. Dia menghormati strukturnya. Kita juga hargai. Tidak cuma di gereja saya ngomong, tetapi di seluruh aspek kehidupan kita ini ada struktur, baik dalam pekerjaan, keluarga atau rumah tangga maupun bermasyarakat. Itu semuanya ada struktur. Saudara, ya. Kita ini juga perlu enggak ngasal gitu. Wah, bukan wewenang kita, kita kantem kromo saja. Kita ada strukturnya masing-masing, kita hargai, kita hormati. Enggak kita yang merasa di atas terus merasa kuasa menang-menang dengan yang di bawah, bukan. Tapi kita menghargai yang di bawah, dan yang di bawah juga menghormati yang di atas secara strukturnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang wilayah. Di dalam kerajaan itu, ngomong-ngomong kerajaan ada wilayah. Kerajaan harus memperbesar wilayahnya dengan berperang biasanya. Ya. Nah, kalau kerajaan sorga tidak berbicara masalah wilayah secara teritorial, secara fisik, tetapi apa? Wilayah pengaruh kerajaan sorga ini di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Nah, kita perlu memerangi musuh untuk memperluas wilayah kerajaan. Ya, 2 minggu lalu kalau tidak salah ini tentang berperang. Mindset kerajaan di MK ya, kita bicarakan tentang hal ini. Kita peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Dan inilah yang kita terus perangi Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kerajaan sorga ini terus memenuhi kehidupan kita dan juga orang lain. Kedamaian. Kerajaan sorga ini kan berbicara masalah kedamaian juga. Ya. Biarlah damai sejahtera sorga itu boleh melingkupi hati kita dan orang-orang di sekitar kita. Biar orang-orang ini kenal dengan raja kita. Amin. Dan menandakan bahwa kita juga harus siap, selalu siap untuk berperang melawan musuh. Jadi kalau ada sesuatu, serangan-serangan musuh, misalnya tiba-tiba ada orang kerasukan begitu ya. Saudara juga harus bisa melawan. Tidak harus menunggu Pak Gembala. Ya kalau Pak Gembala pas ada di tempat, pas di luar kota piye. Ya. Saudara bisa tangani sendiri. Karena juga kita ngomong-ngomong kerajaan ini adalah berbicara masalah kuasa dan otoritas. Di dalam Yohanes atau Yohanan 1 ayat 12 dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Dan di ayat lain, Matius 12 ayat 28 dikatakan, namun jika aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Elohim, maka kerajaan Elohim telah datang atasmu. Bayangkan, kalau kita orang-orang kerajaan ini betul-betul mempunyai kuasa dan otoritas, maka hidup kita akan selalu berkemenangan. Bagaimana supaya kuasa dan otoritas itu bisa ada di dalam diri kita? Maka kita sediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita jalin hubungan dengan Tuhan, dengan Raja kita. Maka kuasa, ada kayak transfer kuasa begitu. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan Raja di atas segala raja, maka kuasa otoritasnya itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu bisa mendemonstrasikan kuasa dan otoritas dalam kehidupan kita. Yang sakit langsung tumpang tangan, sembuh. Yang kerasukan, tumpang tangan, setannya pergi. Amin, saudara. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam usahanya, didoakan, masalah bisa kita atasi. Saudara, mari kita sediakan diri kita, jalin hubungan dengan Tuhan. Dan miliki mindset ini Tuhan, di dalam kerajaan surga ini, ya, mindset kerajaan surga ini ada di dalam diri kita, sehingga dalam hidup kita mendemonstrasikan kuasa dan otoritas, dan kita
tidak lagi sama seperti yang dulu-dulu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya hanya meminta waktu 5 menit saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi di Yayasan Surya Grisim kita membutuhkan dana untuk sarana dan prasarana, khususnya untuk gedung sekitar 1,5 miliar. Tetapi karena kita mau mempercepat supaya dapat segera merealisasikan pendidikan pada tahun depan, maka tanah depan yang bawah yang untuk parkir itu, saudara-saudara, itu akan saya dak ke sana, atasnya untuk parkir, bawahnya untuk ruang-ruang sekolah. Dan itu membutuhkan biaya, kalau menurut perkiraan sekitar 200 juta lebih lah. Dan saya sudah serahkan hal ini kepada Bapak Peter Purnomo untuk melakukan pembangunannya sebagai ketua panitianya. Tolong dukung di dalam doa dan dana ya, supaya dapat segera terrealisasi. Apa yang bisa saudara sampaikan, nanti saudara bisa ikut berpartisipasi di situ supaya dapat segera tahun depan kita memulainya. Kemarin ada bantuan masuk 28 juta untuk sekolahan kita. Kemudian untuk menambah, kita kan punya 2 mobil, tetapi yang satu saya dengar sudah sering rusak. Saya punya rencana akan saya jual satu, dan uangnya nanti masuk ke sana, ke ruangan sekolahan itu. Jadi tolong dukung di dalam doa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti bagian depan itu tidak ada lagi yang ke bawah. Bawah itu nanti ruang-ruang kelas, atas untuk parkir. Paham ya saudara-saudara ya? Tolong kalau saudara berdoa, dukung dalam doa. Kalau ada berkat, dukung dengan berkat. Mungkin saudara punya kenalan orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu tidak harus kaya. Karena ada banyak orang kaya tapi tangannya gegem, itu ada. Ya, tapi kalau saudara punya kenalan orang yang murah hati, saudara bisa sampaikan program itu. Nanti di akhir video yang disampaikan hari ini, saya akan sampaikan dengan apa yang sudah saya umumkan ini. Siapa tahu ada orang yang ingin investasi di surga melalui dana untuk membuat gedung di gereja kita, gedung sekolahan ya. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya yakin Bapak Yahweh akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Baik, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh ya, bagi saudara yang belum menerima kalender, nanti pulang bisa ambil kalender, satu keluarga satu ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa mengubah pola pikir kami apabila pola pikir kami belum sesuai dengan kebenaran firman. Berkati Simeon Sulistyo di dalam melayani pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam usaha untuk membentuk sekolah yang berkualitas. Engkau yang akan memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Peter Purnomo yang Tuhan sudah tugaskan untuk membangunnya. Tuhan berkati, beri hikmat akal budi, supaya melalui penanganannya Tuhan juga yang akan memberkati kebutuhan dana yang kami butuhkan, sehingga kami bisa membina, mendidik anak-anak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan untuk radio pada hari ini. Engkau akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Karena prinsip kami memberi bukan karena kami ingin menerima daripadamu, tetapi semata-mata karena kami mencintai Engkau.
Untuk menerima, kami tahu bahwa firman-Mu mengatakan siapa yang memberi kepadanya akan diberi. Karena itu terimalah ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau memberkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah kami ada yang akan melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmareka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem reka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi Toda.